Ini mengenai pengenalan DHS ya. Nah ini DHS ini sebenarnya Bapak Ibu eh, ini merupakan multi international project gitu ya, yang didanai oleh USAID ya, dan tidak hanya dilakukan di satu negara ya, karena multi center ataupun multi internasional tadi ya. Dan pelaksananya Bapak Ibu di dunia ini namanya ICF ya. Jadi ada ICF ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa searching apa itu ICF gitu. Jadi semacam apa NGO ya ataupun agensi gitu yang membantu pelaksanaan dari proyek-proyek yang berskala internasional ya. Next. Ya, jadi ini proyek yang memang apa dilaksanakan di level global Bapak Ibu ya, dan juga membantu negara-negara berkembang ya di dua kata kunci Bapak Ibu ya, ini collection and use of data ya. Jadi di sisi pengumpulan data ya, dan juga di sisi penggunaan ya ataupun utilisasi ya, itu juga nantinya akan disupport Bapak Ibu ya oleh ICF sebagai implementer ya, dan juga pendanaan dari USAID ya. Lalu di sini ada 4 area Bapak Ibu ya, ada area population ya, pendudukan, lalu juga kesehatan dan juga nutrisi. Sorry, 3 ya, population, health and nutrition ya. Jadi 3 program ini yang memang menjadi fokus dari DHS ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin lebih banyak tertarik gitu ya untuk utilize data-data sekunder yang sifatnya di komunitas ya, Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan data-data sekunder yang berbeda gitu ya. Nanti mungkin bisa explore Bapak Ibu ya, ada data IFLS ya, Indonesian Family Life Survey ya, atau mungkin Bapak Ibu mau explore data-data yang sifatnya lebih ke arah siswa gitu ya, remaja ya, ataupun mungkin tobacco ya. Kemarin kalau nggak salah Bu Susi publish juga menggunakan data GYTS Bapak Ibu ya, Global Youth Tobacco Survey ya. Itu publish juga di top tier kalau nggak salah ya Bu Susi ya. Iya, yang top tier ya. Karena tiap kali publikasi Bapak Ibu kita ngasih insentif, dan saya selalu baca ini Bu Susi ini. Biasanya kalau nggak Q1 ya top tier gitu ya. Dan saya tahu pendapatan Bu Susi berapa Bapak Ibu ya. Ya, tapi sayangnya Bu Susi harus berbagi gitu ya dengan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang beberapa data sekunder ya yang di luar DHS, nanti silakan Bapak Ibu bisa explore lebih jauh gitu ya, ataupun mungkin kita bisa kolaborasi juga Bapak Ibu ya untuk analisis data sekunder yang lain. Tetapi di sini kita fokus ke DHS ini ya, karena ini nggak akan pernah habis Bapak Ibu ya. Jadi di satu program pun ya, misal pendudukan gitu ya, itu sudah banyak ya. Lalu juga di kesehatan Bapak Ibu ya, itu juga cukup lumayan kompleks ya. Bahkan kemarin Bapak Ibu yang ada salah satu yang masuk top 2% dunia ya, namanya Prof. Peter ya, itu hanya menggunakan population program ya. Jadi dia hanya melihat misal ketimpangan sosial ekonomi gitu ya, dari desa kota, terus ketimpangan dari migran dan non migran Bapak Ibu ya, terus ketimpangan dari kesehatan ibu dan anak gitu ya. Nah itu ya hanya analisis seperti itu Bapak Ibu, tapi beliaunya sudah masuk ya di dalam top 2% peneliti dunia ya. Coba nanti di search saja ya, Peter itu namanya sudah banyak menggunakan data-data sekunder DHS ini ya. Next. Nah, tujuannya Bapak Ibu yang pertama mengumpulkan ini ya, data yang berkualitas tinggi ya. Tentunya kita juga menjadi salah satu peluang dan juga tantangan Bapak Ibu ya ketika mengumpulkan data gitu ya, karena seringkali ya ini cost-nya cukup tinggi ya, cukup besar karena dilaksanakan di tingkat nasional Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya DHS ya, ini kita sangat terbantu ya, karena tadi mengumpulkan high quality data ya. Nah, ini untuk pembuatan kebijakan ya, perencanaan Bapak Ibu ya, dan juga untuk monitoring dan evaluasi. Jadi ini memang penting ya, dipakai sebagai pegangan bagi inform policy making ya. Nah, untuk yang publikasi, riset dan sebagainya itu sebenarnya multiplier effect-nya Bapak Ibu ya, dari tujuan utama DHS ini ya. Lalu yang kedua, ini terkait dengan ownership Bapak Ibu ya, karena tiap-tiap negara itu punya aturan tersendiri ya. Misal Bapak Ibu nanti tertarik untuk menganalisis data dari Kamboja Bapak Ibu ya, ataupun mungkin Myanmar gitu ya. Nah, mereka itu punya aturan tersendiri Bapak Ibu ya. Kadang walaupun aturannya nggak rigid ya, kayak misal kalau kamu publikasi silakan kamu kirimkan hasil publikasinya ke kementerian sana, gitu aja ya. Tapi untuk request datasetnya ya kita satu pintu ya, dan biasanya pun
terlalu lama Bapak Ibu ya request datasetnya, yaitu bisa nanti Bapak Ibu terima gitu ya, ataupun di granted dalam hitungan jam ataupun 2 kali 24 jam ya, itu yang biasanya kita alami Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ini meningkatkan kapasitas ya, ini memang seperti yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi awal dulu 2017 kita melakukan pertama kali itu di Fakultas Keperawatan Bapak Ibu ya. Ada saya, Mas Gading, Bu Susi, Bu Erni gitu ya. Lalu setelah itu berkembang Bapak Ibu, kita mengundang teman-teman yang lain gitu ya, dan setelah itu baru kita berpindah-pindah Bapak Ibu ya. Dan yang 2023 ini alhamdulillah bisa dilaksanakan di Jakarta ini ya. Next. Nah ini sejarah DAS di Indonesia Bapak Ibu ya, mulai tahun 84 ya hingga tahun 2023 ya, dan kebetulan kalau Bapak Ibu ikut membaca berita-berita nasional ya, yang 2023 ini di lead oleh BRIN ya, dan kemarin sempat ramai Bapak Ibu ya di media massa, ada beberapa pengunduran massal gitu ya dari enumnya DAS ya, tapi semoga nggak terjadi Bapak Ibu ya, karena kalau iya mungkin nanti datanya juga rilisnya akan delay gitu ya. Itu kalau berita-berita di media nasional gitu Bapak Ibu, mungkin nanti bisa di search gitu ya beritanya. Tapi intinya kita harapkan rilis DAS 2023 ini Bapak Ibu itu bisa di tahun depan gitu Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin awalnya dulu planningnya di akhir tahun sudah bisa dirilis Bapak Ibu ya. Next. Nah ini DAS terakhir Bapak Ibu ya, jadi lead-nya BRIN kerjasama dengan BKKBN dan BPS, lalu sudah menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing ya, pakai CAPI Bapak Ibu, melibatkan mahasiswa dan akademisi dari 34 provinsi di Indonesia, dan ya ini yang update terbaru ya. Next. Lalu ya ini kalau Bapak Ibu lihat rilis resmi gitu ya, insya Allah mereka akan merilis Bapak Ibu ini di September 2024 ya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik menggunakan data DAS terbaru ya dari Indonesia, ditunggu tahun depan ya. Tapi semoga yang isu ini ya, enumnya mundur massal nggak mempengaruhi Bapak Ibu ya, sehingga ini bisa kita dapatkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ya. Dan seperti biasa Bapak Ibu untuk DAS ini ya dia dilaksanakan di 50.000 rumah tangga Bapak Ibu ya. Nanti ada desainnya ya yang akan dijelaskan oleh Bu Susi ya nanti ya. Lalu juga melibatkan ya puluhan ribu perempuan ya, usia produktif mulai dari 15 tahun hingga 49 tahun gitu ya. Dan juga ada remaja laki-laki Bapak Ibu ya. Itu dan juga laki-laki yang sudah menikah ya. Jadi ini akan banyak sekali updating gitu ya, perubahan yang ditemui di DAS 2023. Nah, apa saja itu? Next. Surveinya itu lebih dari 400 survei ya. Jadi
mengaplikasikan